Halo, selamat sore. Jumpa lagi di Arang Aktif Live. Setiap hari Minggu jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini kami mulai tahun 2020 ya, tahun 2020. Setelah pandemi mulai, biasanya kami sering mengadakan penyuluhan kesehatan, termasuk dengan menggunakan arang aktif. Tapi sejak pandemi maka eh, mobilitas terbatas ya. Jadi kami memulai acara Arang Aktif Live ini. Tujuan kami adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat manfaat dari arang aktif sebagai obat. Jadi arang aktif itu yang kami maksud dengan arang aktif adalah bubuk arang aktif, ya, arang yang sudah diaktifkan dan dijadikan bubuk, lalu diminum atau dipakai sebagai dalam bentuk tapal ya. Tapal itu kayak kompres ya, pasta. Ya, pemakaian dalam dengan meminumnya, arang aktif dicampur dengan air lalu diminum, sedangkan pemakaian luar dengan menjadikan arang aktif itu tapal, dengan membuat tapal lalu mengkompreskannya ya ke bagian yang sakit. Itu arang aktif. Mengapa arang aktif bisa berperan sebagai obat? Ya, bukan obat sebenarnya. Sebenarnya bukan obat seperti yang kita pahami biasa ya. Kalau obat biasa itu kan dia langsung ya menyerang itu ya penyebab penyakit, apakah itu virusnya atau bakterinya atau bahan-bahan kimia yang merangsang tubuh dia untuk sembuh ya. Tapi ini bukan dalam arti begitu. Arang aktif sendiri adalah bahan alami. Bahan alami bukan bahan kimia. Jadi tidak ada efek sampingan. Dia peranannya yang menyebabkan dia bisa sebagai obat itu hanya dengan mengikat. Peranannya hanya mengikat bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh. Dan ini bukan obat tradisional, ya. Bukan obat dan bukan obat tradisional. Artinya arang aktif ini bukan bahan tradisional yang hanya diisukan ya turun-temurun bahwa ada manfaatnya, tapi memang betul-betul berbasiskan ilmu ya, dan sudah dibuktikan dan sudah biasa dibahas dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dan bahkan sebenarnya arang aktif itu sama dengan norit. Sering ada yang nanya, apakah norit adalah arang aktif? Ya benar, norit itu adalah arang aktif. Tapi memakai merek norit. Ya. Norit itu sebenarnya merek. Jadi itu merek dagang ya. Sedangkan arang aktif tidak harus norit. Jadi kita bisa pergi beli di toko online misalnya, bisa beli arang aktif yang dengan berbagai macam merek atau bahkan yang tidak ada mereknya, atau bahkan buat sendiri. Ya. Bahkan buat sendiri. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kesaksian kesembuhan dari eksim, dan bukan hanya itu, tapi juga bagaimana arang aktif itu dibuat sendiri. Jadi tidak harus dibeli. Cuma memang lebih mudah untuk dibeli daripada buat sendiri. Proses membuat sendiri itu cukup panjang, mulai dari membakar arangnya sampai menumbuknya sehingga halus, lalu mengayaknya, lalu mengaktifkannya lagi. Mengaktifkannya lagi itu dengan cara memanaskan. Itu bisa memakan waktu sekitar 2 hari ya. Jadi dan cukup repot karena arang aktif yang sudah menjadi bubuk, yang sudah halus, itu sangat mudah terbang. Jadi seperti asap dia melayang-layang gitu, dan membuat, kalau itu dilakukan di suatu ruangan, membuat dinding dengan langit-langit jadi hitam. Dan tentu kita harus hati-hati jangan menghirupnya ya. Jadi arang aktif tidak ada efek sampingan jika diminum, tapi tentu tidak baik untuk dihirup ya. Oke, jadi begitulah sepintas mengenai arang aktif, dan hari ini kita
ingin menunjukkan bagaimana cara membuat tapal arang. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, arang aktif itu ada pemakaian dalam, ada pemakaian luar. Pemakaian dalam itu dengan cara diminum, ya, seperti mungkin orang minum kopi ya. Jadi bubuk arangnya dimasukkan ke dalam gelas, lalu dicampurkan air, diaduk, seakan-akan larut ya. Sebenarnya tidak larut karena arang aktif itu tidak larut dalam air. Tapi seakan-akan larut lalu diminum. Itu pemakaian dalam. Pemakaian luar adalah dengan tapal arang aktif. Mungkin bagi rekan-rekan yang tidak biasa dengan istilah tapal atau baru dengar, itu bahasa Inggrisnya poultice ya. Poultice. Jadi seperti kompres gitu. Jadi dijadikan pasta ya. Di arang aktifnya dikasih sedikit air atau bahan yang lain, misalnya lidah buaya, itu yang nanti akan kita tunjukkan ya, misalnya dengan lidah buaya dicampur sehingga dia menjadi seperti pasta ya, yang jadi lengket gitu. Nah itulah yang ditempelkan ke bagian yang sakit. Ditempelkan langsung juga sebenarnya tidak apa-apa, cuma nanti kalau sudah kering dia bakal serpihan-serpihannya jatuh ya. Jadi akan hari ini kan kita akan tunjukkan dengan, jadi tidak langsung ditempelkan tapi dimasukkan ke dalam bungkusannya dulu. Itu bisa plastik, bisa kasa ya. Hari ini kita akan memakai plastik. Nah itu pemakaian luar. Nah biasanya penyakit-penyakit yang berupa penyakit luar itu biasanya kita obati dengan menggunakan tapal arang aktif, sambil juga diminum. Karena bagaimanapun badan yang mengalami penyakit itu akan terbantukan dengan meminum arang aktif. Kenapa? Karena arang aktif itu mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh sehingga membuat tubuh itu lebih terbantukan untuk bertahan ya, atau bertahan dari penyakit atau meningkatkan kondisi badan itu. Seperti kita ketahui bahwa penyakit itu kebanyakan bisa dikatakan semua penyakit itu adalah karena racun yang ada di dalam tubuh kita. Apakah itu karena metabolisme atau kebiasaan yang tidak baik, atau juga yang masuk dari luar seperti polusi udara, air, dan lain sebagainya. Jadi dua cara ini ya, pemakaian dalam dengan cara minum dan pemakaian luar dengan cara tapal arang. Nah, oke, jadi kita hari ini mau lihat bagaimana cara menggunakan arang aktif sebagai tapal ya, sebagai tapal. Dan ini akan didemonstrasikan oleh adik kita Nesia ya. Suaranya saja yang kedengaran nanti. Oke, akan saya jadi cara membuat tapal arang aktif. Saya akan play videonya. Selamat sore, saat ini saya akan memperagakan cara membuat tapal dari pasta arang aktif sederhana. Pertama-tama bahan yang akan kita gunakan adalah arang aktif, bubuk arang aktif tentunya, dan lidah buaya seperti ini. Yang akan kita gunakan dagingnya, dalamnya, dan plastik biasa saja. Ini yang ada di rumah ya. Lalu garpu seperti ini. Plastik ini saya sudah potong dan dilubangi pakai garpu. Nah, biasanya kita menggunakan kain kasa seperti ini ya. Nah, dan solasi medis. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Kita bisa gunakan kain kasa khusus seperti ini. Jadi dia sudah ada kasanya, juga langsung isolasi. Ini harganya murah, kita bisa dapatkan di apotek terdekat dan hanya Rp17.000 saja. Nah, sekarang kita masuk
ke cara membuat tapal arang aktif. Yang pertama saya sudah siapkan lidah buaya, sudah dipotong dan saya akan keluarkan isinya, dagingnya. Kita hancurkan agar lebih mudah ya nanti. Nah, setelah tercampur dengan baik seperti ini, dikira-kira saja ya lidah buayanya dan juga arang aktifnya seperti ini. Sekarang saya akan campurkan arang aktifnya ke lidah buaya yang sudah saya hancurkan. Nah, setelah jadi pasta seperti ini, sekarang saya akan masukkan pasta yang telah jadi ke dalam plastik yang sudah saya lubangi menggunakan garpu. Dimasukkan dengan rapih ya. Nah, ini dia tapalnya telah siap dan kita akan taruh ke luka seperti ini. Lalu kita rekatkan dengan solasi khusus seperti ini sesuai ukuran. Tapal ini dapat diganti dalam minimal 4-8 jam dan selamat mencoba. Oke, terima kasih Nesia. Jadi begitu ya cara membuat tapal arang aktif. Tidak susah kan? Tidak susah. Ya, intinya bagaimana membuat arang aktif itu kan bubuk ya. Bubuk kalau kita campur dengan air sedikit saja, memang dia akan seperti mengental. Tapi kemudian setelah kering akan ya langsung ini pecah-pecah dan jatuh gitu. Jadi kita perlu bahan yang bisa mengikat dia. Dan lidah buaya ini bukan sekedar bahan yang bisa mengikat ya, bukan hanya bahan asal-asalan, tapi memang lidah buaya juga bagus ya, sering dipakai untuk mengobati. Jadi itu bahan yang bagus. Ada bahan lain bisa kita pakai tepung kalau nggak ada lidah buaya. Tepung itu gunanya supaya dia lebih lengket ya. Jadi seperti buat adonan. Memang kalau sudah kering dia menjadi keras. Itu tepungnya. Ada juga bahan lain yang bisa dipakai. Intinya bagaimana membuat arang aktif itu jadi seperti pasta sehingga dia bisa menempel tanpa segera mengeras. Kalau kita pakai tepung biasanya kita kasih tambah airnya kalau sudah kering. Dan itu ditempelkan di bagian yang sakit. Ya, dan tidak susah, tapi memang perlu telaten ya, karena agak repot. Kita harus ganti 4-8 jam sekali, atau ya kalau repot bisa juga sekali sehari ya, sekali sehari juga boleh. Ya sedapat mungkin lebih sering lebih bagus sih, tapi paling sedikit sekali sehari. Jadi misalnya ganti misalnya buat pagi-pagi hari ini, nah besok pagi diganti. Jadi tiap pagi diganti. Kenapa perlu diganti? Karena arang aktif ini dia menyerap
bukan menyerap ya, dia mengikat bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh. Itulah yang membantu badan itu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan sifat dari arang yang mengikat ini bukan hal yang baru, ya, dan bukan hal yang aneh atau jarang diketahui. Sebenarnya sangat luas diketahui, cuma banyak orang tidak berpikir bahwa itu bisa digunakan untuk menyembuhkan. Salah satu bukti bahwa itu sudah diketahui luas, kalau kita pergi ke toko misalnya ya, coba perhatikan, ada bahan-bahan yang penyegar untuk memfilter udara atau bahan pengharum gitu ya, bukan pengharum sih, untuk membuat udara itu lebih bersih, itu biasanya pakai arang aktif. Atau misalnya filter air ini pakai arang aktif. Karena emang arang aktif itu mengikat bahan-bahan yang tidak baik atau yang mengotori air, mengotori udara. Itu sebabnya kalau sudah sehari, itu sudah jenuh dia sudah banyak mengikat. Dan itu sebabnya juga kalau kita punya bubuk arang aktif, itu jangan dibiarkan sering terbuka. Ya, kalau kita mau ambilnya, kita buka, tapi kita segera tutup lagi. Karena kalau dia dibiarkan terbuka, dia akan mengikat partikel-partikel atau bahan-bahan zat-zat yang tidak baik yang ada di udara ini. Itu sifatnya arang aktif. Sifat itulah yang yang kita manfaatkan untuk menjadikannya sebagai obat ya. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu. Dan yang mengherankan, tidak selalu cara kerjanya langsung. Misalnya kalau kita sakit perut, ada bahan-bahan yang tidak baik dalam pencernaan kita, dia emang akan mengikat langsung dan membawanya keluar sebagai tinja. Tapi tidak selalu cara kerjanya langsung. Bisa saja seperti yang pernah kami bawakan, kesaksian yang kami bawakan, bisa saja misalnya ada penyakit kandung kemih ya. Nah itu kan tidak langsung, arang tidak masuk ke kandung kemih ya, tidak masuk, karena arang tidak diserap oleh darah, tidak diserap oleh badan, dia hanya lewat. Tapi secara tidak langsung, arang itu kan lewat pencernaan, lewat perut ya, dia menyerap bahan-bahan yang tidak baik yang ada di dalam darah kita. Jadi melalui membran. Oke, demikianlah mengapa arang aktif bisa menyembuhkan dengan dalam bentuk tapal ya, Dia menyerap juga. Jadi penyakit yang ada di dalam itu bisa dilihat testimoni yang sudah lewat, ada penyakit kulit ya, ada luka, bahkan ada kanker, itu disembuhkan dengan menggunakan tapal arang. Oke, demikian kali ini kita sudah menunjukkan bagaimana cara membuat tapal arang aktif. Semoga bermanfaat. Dan ini saya tambahkan ya, ini bukan satu-satunya metode ya, bisa pakai kasa, bisa pakai plastik. Intinya bagaimana arang aktif itu agar bersentuhan dengan bagian yang sakit. Dan bersentuhannya lama, tidak langsung kering lalu jatuh ya. Tapi bagaimana dia bersentuhan lama, maka kita bisa gunakan berbagai bahan. Dan salah satu cara yang ada adalah yang kita tunjukkan tadi barusannya, yang didemonstrasikan oleh adik kita Nessie. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat ya, dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berpikiran positif, makanan yang bergizi, sinar matahari, dan pola hidup lainnya yang membantu badan kita untuk tetap sehat. Sampai jumpa di acara berikutnya pada jam yang sama.